Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi setelah diseruduk mobil di belakangnya pada lajur paling kiri. Dua penumpang mengalami luka. Dua kendaraan melaju kencang di sisi kiri lajur darurat, namun dalam sekejap mata keduanya bertabrakan hingga mobil paling depan terpental. Sesaat setelah diseruduk, mobil langsung terbakar. Beruntung penumpang mobil buru-buru menyelamatkan diri menjauh dari kobaran api. Dua korban mengalami luka bakar ringan. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Polsek Ciawi Bogor. Pemirsa, sebuah rumah beserta mobil dan motor di Lumajang, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bakaran dawan lor. Api dengan cepat membakar sebuah rumah sekaligus bengkel ban di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang pada Senin sore. Kebakaran bermula saat pemilik rumah Rohim tengah memindahkan bensin dari tangki mobil ke jerigen untuk dijual eceran. Tak selang lama muncul percikan api dari bawah mobil hingga menyambar bensin. Kebakaran pun langsung menghanguskan mobil, motor hingga perabotan yang berada di dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar memadamkan selama kurang lebih 1 jam. Tadi banyaknya orang, jadi kita agak kesulitan. Sama-sama ingin membantu lah. Satu unit sepeda motor Scoopy dan juga mobilnya terbalik. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, PLT OJK Friderika memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat. Friderika menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis otoritas jasa keuangan untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen. Kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Pemirsa, Friderika Widyasari Dewi bukan sosok baru di sektor jasa keuangan. Ya, perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah ini memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan lembaga pengawasan. Karirnya di pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan. Friderika Widyasari Dewi bukan sosok baru di sektor jasa keuangan. Perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah 28 November 1975 ini memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan lembaga pengawasan. Karirnya di pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia pada 2006 sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan.
Pada 2007 hingga 2009 ia menjabat sekretaris perusahaan Bursa Efek Indonesia. Karirnya berlanjut sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2015. Setelah itu ia menjabat Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada 2015 hingga 2016 dan kemudian menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016 hingga 2019. Pada 2020 hingga 2022, Friederika dipercaya memimpin PT BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai Direktur Utama. Di Otoritas Jasa Keuangan, ia menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner periode 2022 hingga 2027 setelah lolos Fit and Proper Test Komisi 11 DPR RI. Sejak 2023, ia juga menjadi koordinator Dewan Pembina Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center yang berfokus pada pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Dari sisi akademik, Friederika meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 2001. Ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari California State University Amerika Serikat pada 2004. Ia juga meraih gelar doktor pendidikan dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada pada 2019. Di tengah dinamika pasar, penunjukan Friederika sebagai pejabat pengganti terjadi setelah sejumlah pimpinan OJK menyatakan mundur di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir. Selanjutnya pemirsa, Bursa Efek Indonesia menegaskan data kepemilikan saham di bawah 5% akan dibuka mulai awal Februari 2026. Di mana kebijakan ditempuh untuk meningkatkan transparansi pasar, memperdalam basis investor dan menyelaraskan praktik pasar modal Indonesia dengan standar bursa global. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan pembukaan data kepemilikan saham tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat sisi permintaan atau demand, khususnya untuk menarik lebih banyak investor asing dan mendukung peningkatan bobot Indonesia dalam konstituen indeks global. Menurut Jeffrey, dengan peningkatan keterbukaan, investor diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Tentu melengkapi percepatan reformasi tadi, dibutuhkan juga percepatan pendalaman pasar. Untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance sukses menggelar agensi Kick-Off 2026 di MNC Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, kegiatan ini merupakan salah satu apresiasi dari MNC Insurance dengan berbagai macam insentif yang membuat para agen semangat dalam menggapai target. Membuka tahun 2026, MNC Insurance kembali menggelar agensi Kick-Off dengan tema Integrity Drives Excellence di MNC Lido Lake Resort, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui ajang rutin tahunan ini, MNC Insurance mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk tetap berintegritas dan bersinergi membangun ikatan yang kuat dan mempererat kolaborasi untuk mengukir kesuksesan di tahun 2026, sekaligus memberikan apresiasi kepada para agen yang telah mendukung pertumbuhan bisnis MNC Insurance.
Agency kick-off tahun ini menjadi momentum bagi MNC Insurance untuk memperkuat sinergi dengan para agen kami. Dan melalui tema Integrity Drive Excellence, kami menegaskan bahwa integritas sebagai fondasi kinerja yang berkelanjutan sekaligus mengapresiasi peran agen dan dukungan keluarga sebagai bagian yang sangat penting dalam pencapaian bersama di tahun 2026 ini. Melalui Agency Kick-Off 2026, kami, MNC Insurance, memperkuat peran agen sebagai motor pertumbuhan perusahaan. Dengan semangat Integrity Drive Excellence, kami mendorong agen untuk membangun kepercayaan nasabah melalui kinerja yang profesional dan berintegritas. Sebagai bentuk apresiasi untuk tahun 2026 ini, MNC Insurance menyiapkan berbagai insentif menarik dengan grand prize trip ke Beijing untuk para agen berprestasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Cina mengeksekusi mati 11 orang anggota sindikat penipuan daring raksasa yang berbasis di Myanmar. Ya, para pelaku terbukti menjalankan operasi kriminal lintas negara yang meraup kerugian korban hingga miliaran dolar Amerika. Pemerintah China mengeksekusi mati 11 orang anggota sindikat penipuan daring raksasa yang berbasis di Myanmar. 11 orang yang dieksekusi pada Kamis waktu setempat merupakan bagian dari kelompok kriminal Ming yang berbasis di wilayah perbatasan Myanmar. Mahkamah Agung Rakyat di Beijing menyatakan bukti kejahatan yang dilakukan sejak 2015 telah konklusif, mencakup pembunuhan berencana, penganiayaan hingga penahanan ilegal. Selain eksekusi mati, pengadilan di kota Wenzhou juga menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi puluhan anggota sindikat lainnya yang terlibat dalam jaringan ini. Pusat penipuan daring di wilayah Myanmar dan Kamboja memang tengah menjadi sorotan global dalam beberapa tahun terakhir. Modus operandi kelompok ini berkembang pesat dari awalnya menargetkan penutur bahasa Mandarin hingga memperluas operasi ke berbagai bahasa untuk mencuri dari korban di seluruh dunia. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat atau puluhan triliun rupiah, yang mayoritas didapat melalui penipuan telepon dan internet. Eksekusi ini menjadi sinyal keras dari Beijing untuk memberantas ekosistem online scam yang seringkali melibatkan perdagangan manusia dan kerja paksa. Sepanjang tahun lalu, China terus meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menggulung pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan. Meski telah banyak pelaku yang dijatuhi hukuman berat, tantangan pemberantasan kejahatan cyber ini masih besar di tengah ketidakpastian stabilitas di wilayah konflik Myanmar. Pemirsa, api melalap puluhan ribu hektar hutan dan padang rumput di Provinsi Chubut, Argentina. 500 petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran yang menghanguskan 50.000 hektar hutan dan padang rumput di Chubut, Argentina. Angin kencang memperparah kebakaran dan memaksa operasi pemadaman kebakaran dihentikan sementara. Kebakaran hutan di wilayah pengungsian Chubut tersebut memaksa penutupan jalan Provinsi 71 di wilayah Andes. Presiden Argentina Javier Milei mendeklarasikan zona bencana dan darurat di 4 provinsi di Argentina Tengah dan Patagonia. Selain itu, Presiden Argentina juga memerintahkan alokasi dana sebesar 100 juta peso atau sekitar 69.000 US dollar. Pemirsa, sebuah bus mengalami kecelakaan hingga terguling di Antalya, Turki. Ya, peristiwa ini menyebabkan 9 orang tewas dan 26 lainnya mengalami luka-luka. Petugas pertolongan pertama bergegas ke lokasi kejadian setelah sebuah bus penumpang terbalik di Antalya, Turki Barat, Turki. Bus berguling ke samping dengan jendela pecah setelah menabrak pembatas jalan. Sementara para medis memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban luka. Kecelakaan itu terjadi saat kondisi jalan hujan. Investigasi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab pasti kejadian tersebut.
Akibat peristiwa ini setidaknya 9 orang tewas dan 26 lainnya terluka-luka. Pemirsa, bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi saat demo penolakan AIS berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di hari kedua protes nasional ICE Out yang menentang operasi penegakan imigrasi federal. Para pengunjuk rasa berteriak kepada polisi dan melempar benda-benda ke arah gedung federal ICE. Petugas kepolisian UN mendorong para pengunjuk rasa dengan pentungan dan melepaskan tembakan peringatan yang justru memicu amarah demonstran. Aksi protes terhadap agen federal ICE sendiri dipicu oleh tindakan brutal petugas ICE dalam melakukan razia terhadap imigran. Atas hal tersebut, sejumlah koalisi sipil mendorong adanya penggunaan kamera tubuh pada petugas federal ICE dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pemirsa, Presiden Donald Trump menolak untuk memberikan komentarnya terkait desakan penggunaan kamera tubuh pada petugas lapangan ICE. Ya, Donald Trump menghindari pertanyaan wartawan tentang apakah petugas patroli perbatasan dan agen ICE harus mengenakan kamera tubuh dengan mengatakan akan dibahas di kemudian hari. We'll be talking about that in the near future. Okay? But you saw my note that I put out yesterday. That was I think it was pretty conclusive. Look, we stopped crime in our country and the border is the best it's ever been. Thank you very much. I got to go to a wedding. Thank you.